Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar anak-anak pada pembelajaran ketiga minggu kelima ini. Anak-anak yang saya banggakan, IPS kelas 7 ganjil ini tetap pada bab 1, yaitu interaksi manusia dengan tempat dan lingkungan. Tetap ketemu lagi dengan Pak Heru dengan materi letak dan luas Indonesia. Pada materi kali ini ada 2 poin yang harus saya sampaikan. Yang pertama adalah anak-anak bisa mengidentifikasi peta sebagai bentuk lokasi. Yang kedua, menjelaskan luas dan letak wilayah Indonesia. Letak dan luas Indonesia. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Peta bisa disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak hingga peta digital yang tampil di layar komputer atau handphone. Indonesia adalah salah satu negara terluas di dunia. Peta. Pengertian peta. Apa sih nak peta itu? Peta adalah berasal dari bahasa Yunani, mappa yang berarti taplak atau kain penutup meja. Namun secara umum pengertian peta adalah lembaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Sebuah peta adalah representasi 2 dimensi dari suatu ruang 3 dimensi. Ilmu yang mempelajari pembuatan peta disebut kartografi. Apa anak-anak? Kartografi. Banyak peta mempunyai skala yang menentukan beberapa besar objek pada peta dalam keadaan yang sebenarnya. Kumpulan dari beberapa peta disebut atlas. Mungkin anak pernah dulu pada waktu sekolah sebelumnya kelas 7 sudah dikenalkan dengan peta. Jenis peta berdasarkan isi data yang disajikan. Ada peta umum, ada peta khusus. Peta berdasarkan sumbernya atau data. Peta turunan, peta induk. Peta berdasarkan bentuk atau simetrisnya. Ada peta datar, peta timbul, peta digital, peta garis, peta foto. Sedangkan berdasarkan tingkat skalanya, peta skala teknik, peta skala besar, peta skala sedang, dan peta skala kecil. Itu adalah jenis-jenis peta yang perlu diperhatikan anak-anak. Syarat-syaratnya yaitu konform. Yang kedua, equidistant. Yang ketiga, equivalen. Tujuannya apa anak-anak membuat peta? Yaitu membantu suatu pekerjaan. Misalkan pada konstruksi jalan, navigasi, atau perencanaan, analisa data spesial. Misalnya perhitungan volume, penyimpanan informasi, membantu dan membuat suatu desain jalan atau komunikasi informasi ruang. Fungsi pembuatan peta yaitu menunjukkan posisi atau lokasi relatif, memperlihatkan atau menggambarkan bentuk permukaan bumi, bentuk-bentuk benua yang ada di dunia dapat kita amati pada peta. Bentuk-bentuk permukaan bumi dapat diamati dari simbol warna. Menyajikan data tentang potensi suatu daerah, misalkan potensi rawan banjir, potensi kekeringan, potensi air, potensi ikan. Dan terakhir memperlihatkan ukuran, karena melalui peta dapat diukur luas daerah dan jarak-jarak di antara permukaan bumi. Unsur-unsur peta, yang pertama judul, legenda, orientasi,
Skala, baik skala angka, garis maupun verbal. Simbol, baik simbol titik, garis, area, aliran, batang, lingkaran maupun simbol bola. Warna peta. Tipe huruf. Garis astronomis. Insert petunjuk lokasi, insert penjelasan, insert penyambung. Garis tepi peta. Sumber dan tahun pembuatan peta, dan yang terakhir adalah garis lintang dan garis bujur. Itu adalah unsur-unsur peta anak-anak. Warna, ada beberapa warna yang perlu diperhatikan anak-anak. Yang pertama warna hijau, warna merah, warna hijau muda, warna kuning, warna coklat muda, warna coklat, warna biru keputihan, warna biru muda, dan yang terakhir adalah warna biru tua. Materi yang kedua adalah luas dan letak wilayah Indonesia. Luas Indonesia memiliki keuntungan geografis, yaitu letak wilayah yang strategis. Selain itu, Indonesia juga mempunyai wilayah yang sangat luas. Tahukah kamu berapa luas wilayah negara Indonesia? Ini nanti akan saya sampaikan, yaitu letak totalnya adalah 5.193.250 km persegi, mencakup daratan dan lautan. Letak Indonesia mengutip sumber belajar Kementerian. Letak suatu tempat menunjukkan posisi tempat itu di antara tempat lain dan menunjukkan karakteristik tempat tersebut. Contoh, suatu tempat berada di daerah pantai. Karakteristik tempat itu dapat diidentifikasi suhunya tinggi, berupa daratan rendah, sebagian masyarakat bekerja, sebagian nelayan, dan lain sebagainya. Yang kedua, contohnya suatu tempat berada di pusat kota karena letaknya, maka tempat tersebut dapat dicapai dari berbagai lokasi dengan mudah sehingga menjadi pusat kegiatan penduduk. Letak Indonesia dapat dilihat dari dua sudut pandang. Letak astronomis Indonesia terletak berdasarkan yaitu garis lintang dan garis bujur. Berdasarkan astronomis terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Artinya berdasarkan letak astronomis tersebut, Indonesia adalah negara yang berkarakteristik iklim tropis. Letak geografis ini anak-anak, letak geografis Indonesia adalah benua di antara benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Karena letak geografis tersebut, Indonesia dipengaruhi oleh angin muson barat dan angin muson timur. Akibatnya Indonesia mempunyai dua musim hujan sama musim kemarau, yang sekarang kebetulan kita musim kemarau. Wilayah, batas wilayah yaitu utara itu ada Malaysia, Singapura, Filipina, Laut Cina. Daerah selatan perbatasannya yaitu Timur Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Sebelah barat Samudra Hindia, sebelah timur Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Itu anak-anak yang perlu saya sampaikan pada materi yang ketiga ini, minggu kelima ini. Nanti kalau kurang jelas, anak-anak bisa japri ke WA saya atau ke grup nanti. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.